Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tips terkait membeli tanah yang kemudian status tanahnya masih tanah girig, atau ada juga yang menyebut sebagai letter C. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan tanah girig itu? Tanah girig itu adalah tanah adat yang dia belum memiliki status hukum yang kemudian bersifat tetap atau kuat. Maksudnya yang dimaksud belum memiliki status hukum yang kuat itu dikarenakan belum dilakukan pendaftaran pendaftaran menjadi sertifikat hak milik. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian belum didaftarkan menjadi sertifikat hak milik? Hal ini bisa jadi disebabkan karena banyak masyarakat kita yang kemudian belum memahami bagaimana prosedur, bagaimana proses kemudian untuk mengalihkan tanah yang kemudian statusnya tanah girig itu kemudian menjadi tanah yang kemudian SHM. Itulah yang kemudian banyak diantaranya penyebab terjadinya tanah girig itu masih menjadi tanah girig, belum berstatus menjadi SHM. Artinya dalam hal ini adalah masyarakat belum mengetahui detail bagaimana proses pengalihan atau pendaftaran menjadi tanah SHM itu. Nah, tetapi oleh karena itu tanah SHM ini, tanah yang berstatus girig ini cukup banyak sebetulnya yang ada di Indonesia atau di masyarakat kita. Penyebabnya seperti itu sudah saya uraikan sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah membeli tanah girig itu aman begitu ya dari sisi nilai investasi? Nah, dalam konteks ini saya ingin sedikit menekankan bahwa membeli tanah girig itu dia bisa berstatus aman dan juga bisa berstatus tidak aman atau akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sebetulnya membeli tanah girig yang dapat dinilai aman begitu ya, tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Nah, tahap pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda sebaiknya mengecek terlebih dahulu surat girignya. Apakah surat girig itu asli atau kemudian palsu, atau ada juga yang aspal begitu ya, tampak asli padahal itu palsu begitu. Nah, kemudian Anda juga bisa mengecek apakah misalnya surat girignya itu fotokopi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa itu fotokopi? Nah, ini harus Anda detailingkan, Anda rinci terlebih dahulu kenapa itu fotokopi. Nah, pada tahap ini, kalau misalnya surat girig itu tampak asli, tentu pada tahap ini belum bisa dikatakan sepenuhnya aman. Tahap yang kedua, Anda menanyakan ya kepada aparatur desa untuk apakah girig tersebut ya, nomor girig tersebut, alamatnya di sini, luasnya sekian, itu terdaftar di buku tanahnya desa misalnya begitu, atau terdaftar di desa atau di kecamatan. Nah, Anda bisa tanyakan itu. Nah, upayakan jawaban dari aparatur desa itu, dari desa itu jawaban yang sifatnya tertulis, sehingga Anda mempunyai dokumen tambahan begitu ya, memperkuat bahwa berkaitan dengan girig tersebut, surat girig tersebut. Kemudian berikutnya, misalnya nama yang tertera di dalam nama pemilik girig dengan yang awal dengan yang sekarang itu misalnya berbeda. Nah, kalau penjual tanah namanya si X, ternyata di girig itu si B, maka Anda tahap ketiga, Anda harus kemudian bertanya atau meminta surat keterangan atau peralihan dari si A menjadi si X begitu. Pastikan peralihan tanah itu dari A ke X itu pasti apakah peralihannya berupa jual beli gitu ya, ataukah berupa hibah atau apapun itu namanya. Tentu ada istilahnya hitam di atas putih berupa peralihan dari A menjadi X. Nah, itu juga menjadi bukti tambahan yang memperkuat
akan keberadaan tanah girik yang akan Anda beli itu. Pertanyaannya adalah apakah sampai 3 tahap ini sudah aman? Tentu saja sampai pada 3 tahap ini belum dikatakan aman juga. Yang keempat, Anda bisa meminta istilahnya membuat surat riwayat tanah. Surat riwayat tanah itu bisa juga disebut sebagai kronologi atas tanah itu. Yang di situ menjelaskan terkait misalnya kenapa si X itu atau si A itu menduduki tanah itu, menguasai secara fisik atas tanah itu atas dasar apa. Nah, itu kan ada itu riwayat tanahnya, kronologi tanahnya, kenapa dia berada di situ itu pasti ada. Jadi oleh karena itu Anda meminta surat keterangan riwayat tanah. Nah, sampai di sini Anda cukup dapat membuktikan atas kepemilikan atas tanah girik yang akan Anda beli. Pertanyaan selanjutnya, apakah sampai 4 dokumen ini apakah sudah dinyatakan aman? Tentu jawabannya belum. Yang kelima tahapannya adalah Anda harus bertanya atau mencari saksi-saksi yang mengetahui keberadaan pemilik tanah itu. Tentu saksinya adalah Anda harus cek terlebih dahulu minimal dia seumuran atau di atas, sebaiknya di atas umur si pemilik tanah itu. Jadi kalau penjual tanahnya misalnya di usianya 50, tentu Anda harus mencari saksi di atas 50 yang dia mengetahui atas kronologi riwayat tanah itu. Dan minimal Anda cari saksi berupa sekitar 2 orang gitu ya, supaya untuk menguatkan atas keberadaan tanah itu. Pertanyaan selanjutnya, sampai 5 tahap ini sudah dinyatakan aman? Saya jawabnya belum. Tahapan keenam, Anda bisa bertanya kepada batas-batas, pemilik batas-batas atas tanah itu. Pemilik batas-batas tanah itu kan dia punya pemiliknya masing-masing tuh. Nah, Anda bisa bertanya, apakah betul tanah yang akan saya beli ini miliknya si X atau miliknya si A begitu ya. Anda bisa tanyakan di situ. Termasuk Anda juga bisa tanyakan batas-batas tanah milik si X atau si A ini apakah sudah benar apa tidak. Nah, itu sangat penting untuk menghindari persoalan sengketa di antara para pemilik batas begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, sampai tahap 6 sudah dinyatakan aman? Belum. Tahap yang ketujuh adalah untuk mengecek apakah terjadi persoalan sengketa atau tidak, Anda bisa tanyakan melalui pengadilan. Bertanya ke pengadilan, apakah tanah girik ini alamatnya di sini, luasnya sekian, pemiliknya si ini, apakah itu kemudian pernah terjadi sengketa atau tidak. Nah, hal ini Anda tentu akan mendapatkan jawaban dari pengadilan berupa dalam bentuk surat. Sampai tahap ini juga masih harus dilakukan cross check ke tahap ke-8. Apa itu? Yaitu Anda melakukan test the water atau mengecek ombak atas tanah itu apakah ada persoalan atau tidak. Bagaimana cara mengecek tanah itu secara ombaknya? Itu adalah pertama, Anda bisa pasang plang di situ ya, pasang plang misalnya tanah ini akan dijual, rumah ini akan dijual. Anda pasang plang mungkin dalam 1 bulan, kita ingin melihat respon apakah ada pihak-pihak tertentu yang kemudian ketika melihat spanduk itu dia ternyata misalnya protes begitu loh, kok itu tanah saya kenapa kemudian dijual. Nah, itu fungsinya melakukan cek ombak. Sampai tahap ke-8 ini masih ada tahap berikutnya, yaitu si penjual dia mesti diminta ya untuk membuat surat keterangan bahwa dia tidak pernah menyengketakan apapun, tidak pernah istilahnya menggadaikan tanah ini kepada pihak manapun. Nah, Anda bisa tanyakan itu minta surat keterangan itu bahwa ini tidak pernah terjadi, tidak pernah digadaikan kepada pihak siapapun. Nah, ini surat keterangan itu untuk memperkuat jika suatu saat penjual ternyata berbohong, ternyata dapat bahwa itu pernah digadaikan, ternyata dia membuat pernyataan tidak gadai, tentu ini standing point untuk mempersoalkan si penjual tanah itu. Nah, itulah saya kira ya tips bagaimana cara membeli tanah yang berstatus tanah girik. Nah, jika Anda punya persoalan, punya pertanyaan, nanti insya Allah akan saya bedah, saya akan bahas, saya akan jawab. Bila perlu akan saya telepon. Anda dapat ajukan pertanyaan itu melalui email di Property Expert Lawyers, atau melalui inbox Instagram, inbox TikTok, ataupun kemudian melalui YouTube di channel. Anda bisa komen atau Anda bisa inbox di situ, atau Anda bisa
hubungi via WhatsApp yang tertera di setiap status media sosial. Demikian video kali ini membahas bagaimana strategi membeli tanah Girik yang berstatus masih Girik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.